Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Syakira Channel. Channelnya kantor advokat yang memiliki spesialisasi penanganan kasus-kasus hukum di pengadilan agama. Baik, pada YouTube kali ini Syakira Channel akan menyajikan sebuah pembahasan menarik, yaitu berkaitan dengan cerai talak. Istilah cerai talak atau cerai gugat mungkin sudah sering terdengar di telinga kita, tapi akan lebih bagusnya pada kesempatan ini saya juga akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan dengan sahabat YouTube semuanya berkaitan dengan cerai talak. Talak itu berasal dari bahasa Arab, yakni tolako, yang berarti melepaskan. Jadi tolak berasal dari kata tolako, di Indonesia kan jadi talak, artinya melepaskan. Sedangkan kata talak dalam bahasa Indonesia diartikan dengan cerai atau perceraian. Jadi talak itu sama maknanya dengan perceraian kalau bahasa Indonesianya. Secara terminologi, talak itu adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Itulah yang dimaksud dengan talak atau perceraian, melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Kenapa dikatakan melepaskan ikatan perkawinan? Karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri, antara pria dan wanita. Ikatan lahir batin tadi ketika terjadi talak atau perceraian, maka ikatan lahir batin tadi dilepas. Itu makanya talak atau perceraian itu adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Jadi itulah yang dimaksud dengan talak atau perceraian. Kemudian yang kedua, talak itu dilihat dari segi subjeknya terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan cerai talak. Apa itu cerai talak? Cerai talak itu adalah perceraian atau talak atas kehendak si suami. Itu yang disebut dengan cerai talak. Jadi ketika keinginan untuk bercerai itu lahir, muncul, datangnya dari seorang suami, itulah yang disebut dengan cerai talak. Kemudian yang kedua yaitu cerai gugat. Cerai gugat sebaliknya, perceraian atau talak yang munculnya atau lahirnya dari kehendak seorang istri. Jadi ketika si istri yang memiliki keinginan untuk meminta cerai kepada si suaminya, itu disebut dengan cerai gugat. Kalau si suami yang memiliki keinginan untuk menceraikan istrinya, itulah yang disebut dengan cerai talak. Kemudian yang ketiga,
hukum talak atau hukum perceraian di dalam Islam itu boleh atau tidak. Bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan kalau dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemadaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Jadi ketika sebuah pernikahan itu tidak lagi bisa dipertahankan, ketika sebuah pernikahan itu tidak bisa lagi dilanjutkan, justru kalau seandainya pernikahan itu tetap akan dipertahankan, akan melahirkan kehancuran, akan melahirkan kemedaratan, pada saat yang demikian, maka perceraian itu diperbolehkan di dalam Islam. Jadi Islam itu membuka pintu untuk terjadinya perceraian ketika posisinya seperti kondisi tadi. Dan jika saja Islam menutup pintu atau tidak mengizinkan bagi suami istri untuk berpisah pada saat darurat, maka tentu akan dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami istri bagaikan di neraka. Jadi Islam tidak menutup pintu untuk melakukan perceraian. Islam tidak menutup pintu untuk terjadinya talak. Tapi kapankah talak atau perceraian itu di dalam Islam diperbolehkan? Ketika posisinya memang sudah sangat genting ya, tidak lagi bisa dipertahankan, tidak bisa lagi untuk dilanjutkan. Kalau justru dilanjutkan akan menimbulkan kehancuran dan kemadaratan yang akan lebih parah terhadap pasangan suami istri, maka dalam kondisi darurat seperti itu, perceraian atau talak dalam Islam diperbolehkan. Jadi jadikan talak itu sebagai langkah terakhir, ibarat di pesawat, sebagai pintu darurat. Pintu darurat itu tidak akan dibuka kecuali dalam kondisi terpaksa. Begitu juga dengan perceraian dan talak. Di dalam Islam itu ketika pasangan suami istri itu memiliki permasalahan, ya selesaikan terlebih dahulu berdua. Nasihati istrinya, atau sebaliknya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling nasihat menasehati. Ketika tidak bisa dinasehati, ya ikuti langkah-langkah selanjutnya. Pisah tempat tidur, kemudian dipukul dengan pukulan yang tidak boleh menyakiti. Pukulan itu lita'dib, hanya bersifat mendidik agar istrinya mau kembali untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Tapi kalau sudah langkah-langkah itu dilakukan ternyata tidak juga, dan bahkan sudah mengikut sertakan wali dari kedua belah pihak, atau mungkin bahkan hakam, orang yang akan menyelesaikan permasalahan kita sudah kita utus dari luar, ternyata tidak juga selesai. Kalau seandainya dilanjutkan pernikahan itu justru akan menimbulkan kehancuran dan kemadaratan, maka ya itulah langkah terakhir, tidak lain dan tidak bukan memang perceraian atau talak. Dan kondisi seperti itu diperbolehkan di dalam Islam. Di dalam sebuah hadis pun yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Al-Hakim, dikatakan abghadul halal indallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak atau perceraian. Talak itu boleh, talak itu halal, tapi dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa yang tidak mungkin dilanjutkan. Karena talak itu termasuk satu bentuk perbuatan yang halal, boleh, tidak ditutup mati oleh Islam, tapi itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
maksud dari hadis tadi seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa jadikan talak itu atau perceraian itu bagaikan pintu darurat yang ada di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat, dan itu dilakukan demi untuk mengatasi sebuah kritis yang ada di dalam rumah tangganya. Kemudian, bagaimanakah cara kita melakukan perceraian itu? Ketika rumah tangga kita sudah tidak lagi bisa dipertahankan, bagaimana cara kita melakukan talak, melakukan perceraian? Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi di dalam hukum positif, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di hadapan atau di depan sidang pengadilan. Jadi kalau memang rumah tangga itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan, ya silahkan suami mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama. Kita jangan beranggapan bahwa di pengadilan agama itu setelah kita ajukan permohonan kemudian langsung diceraikan oleh hakim. Tidak. Di pengadilan agama itu ada yang namanya mediasi. Didamaikan, diselesaikan, dicarikan solusi terbaik oleh mediator di pengadilan agama. Jadi sekalipun nanti suami tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya karena ada masalah yang cukup pelik, ajukan permohonan cerai talak, nanti hakim mediator itu akan berusaha untuk mencoba mendamaikan si suami istri yang berselisih tadi. Mudah-mudahan dengan usaha hakim mediator ya bisa kembali baik, tidak terjadi perceraian. Jadi pada prinsipnya hakim pengadilan agama atau pengadilan agama itu bukanlah memisahkan ikatan perkawinan, melepaskan ikatan perkawinan. Kalau bisa justru didamaikan kembali pasangan suami istri yang tengah terjadi konflik yang sangat pelik itu. Kemudian kenapa di dalam hukum positif ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1, bahwa perceraian atau talak itu mesti dilakukan di pengadilan agama. Seorang guru besar, Profesor Dr. Atta Muzar, guru besar hukum Islam, termasuk Profesor Dr. Ma'mur Syarif, juga memberikan sebuah pemikiran kritis berkaitan dengan bunyi pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kenapa mesti perceraian itu harus dilakukan di pengadilan agama? Ada dua di antara tujuan atau makosidnya. Pertama, mempersulit terjadinya perceraian. Sebab ketika seorang suami tidak lagi suka dengan istrinya karena banyak masalah dalam rumah tangganya, mengajukan permohonan untuk bercerai ke pengadilan agama, hakim mediator pengadilan agama akan berupaya untuk mendamaikan kembali, mempersulit terjadinya perceraian. Kemudian yang kedua, mengurangi terjadinya angka perceraian. Akan mengurangi terjadinya angka perceraian. Dengan adanya satu bentuk syarat mutlak dalam undang-undang perkawinan bahwa perceraian harus di pengadilan agama, dengan sendirinya tentu akan meminimalisir angka perceraian di Indonesia ini. Dan mungkin kita juga tidak bisa membayangkan kalau seandainya perceraian itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh si suami tanpa di pengadilan agama. Mungkin jumlah perceraian itu akan semakin banyak
dan janda pun juga akan semakin banyak, karena nanti ketika si suami tidak suka dengan istrinya karena ada hal-hal sepele, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit talak dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kenapa di dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian itu mesti dilakukan di pengadilan agama, yaitu tadi tujuan utamanya adalah mempersulit dan mengurangi terjadinya angka perceraian di Indonesia. Barangkali untuk materi YouTube kita pada kesempatan siang hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang dimaksud dengan cerai talak, hukum cerai talak, kemudian ketika terjadi permasalahan pelik dalam rumah tangga kita, bagaimana langkah yang kita lakukan untuk melakukan perceraian atau talak tadi. Demikian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.